Selamat pagi, jumpa kembali dalam acara GPD USA Talk Positif, dan saya sangat diberkati karena hari ini this is the first day, Puji Tuhan. the first time we are launching our new program GPD USA, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat amazing. It is a great moment for me for GPD USA because saya ditemani dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan Puji yang Tuhan. diurapi Tuhan. Bersama saya narasumber yang di Indonesia sudah sangat familiar because he is the famous pastor. Young Puji pastor, Tuhan. but he is the famous one. Dan bersama saya Pastor Adrian Sumblak. Dan beliau ini nanti akan memperkenalkan secara detail akan keberadaannya. Dan terima kasih Pastor, thank you for join with us di dalam program Talk Positif bersama GPD USA. Dan Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima silakan, kasih Pastor. sama-sama. Sama-sama Pastor Jemli, atau kalau kita di GPDI biasanya sebut Om Jemli ya. Karena beliau ini senior, jauh lebih tua dari saya, tetapi puji Tuhan melalui Facebook dan sosial media yang ada bisa terhubung, dan sungguh saya sangat diberkati dan saya sangat senang bisa bergabung bersama-sama di dalam program GPD USA ini, Talk Plus ini. Puji Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena dengan Talk Positif, dengan membawa kepada teman-teman baik yang ada di sosial media secara khusus dan pada umumnya bagi siapa saja yang bisa mendengar atau mengikuti podcast kita Talk Positif, Talk Plus, yang berisikan mengenai education, inspiration, dan semuanya nanti akan dieksekusi dengan baik sehingga pencapaiannya sangat to God be the glory. Dan kalau mau dikatakan, saya sangat bersyukur kalau Pastor Adrian bisa bersama-sama dengan kita, karena beliau ini adalah salah seorang yang sangat sibuk, senior pastor di GPDI Aperion Kupang ya Pastor ya. Dan beliau adalah sebagai seorang pemimpin harian sekolah Ya, Alkitab betul. yang ada di Kupang, dan kalau kita tahu bersama dia adalah seorang content creator di dalam sosial media, khususnya di page Facebook, YouTube, dan sebagainya. Dan untuk kali ini saya ingin mau bertanya, dan kira-kira pengalaman-pengalaman yang melatar belakangi sehingga Pastor Adrian bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang kalau boleh saya katakan saat ini sukses ya, karena boleh dikata sudah menjadi pembicara di mana-mana. Kira-kira faktor apa yang mendorong sehingga Pastor Adrian ini bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Apakah karena faktor keturunan keluarga, papa, orang tua hamba Tuhan, maka Pastor menjadi hamba Tuhan? Nah, mungkin Pastor bisa menceritakan pengalaman bagaimana sebelum menjadi seorang hamba Tuhan sampai telah menjadi seorang hamba Tuhan. Oke, baik. Jadi puji Tuhan, pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu buat pemirsa, buat jemaat Tuhan yang mengikuti dan mungkin belum mengenal saya. Nama saya adalah Pendeta Adrian Sumlang dan saya melayani di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Lalu kalau tadi Pastor Jemli bertanya kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga saya bisa ada di dalam pelayanan, apakah faktor keturunan? Memang itu salah satu juga alasannya, ya kan, tapi bukannya utama. Karena saya oleh anugerah Tuhan generasi yang ketiga, Om Jemli, generasi ketiga dari Opa, salah satu pionir GPDI yang ada di NTT. Kemudian papa saya juga melayani sebagai gembala sidang, dan sekarang saya generasi ketiga yang melayani. Dan
seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu, artinya saya terlahir di keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa sejak kecil saya sudah memiliki hidup yang sempurna, yang kudus. Kalau kita anak-anak hamba Tuhan pasti mengerti ini. Saya juga alami bagaimana perjalanan hidup yang sama seperti anak-anak muda lainnya. Terjebak dalam dosa, istilahnya satu kaki dalam pelayanan bermain musik, ikut ibadah rutin di gereja lokal kami, tetapi satu kaki ada di dalam dosa. Sampai tahun 2007, saya ingat pertama kali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tahun 2027 di salah satu acara retret pelayan yang diadakan di gereja kami. Dan di situ saya alami bagaimana kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur karena meskipun saya orang berdosa, meskipun saya kotor, tetapi Tuhan tetap mengasihi saya dan Tuhan menerima saya apa adanya. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa yang saya rasakan pada hari itu. Dan itulah awal mulanya sehingga saya bisa mengenal Tuhan. Dan akhirnya pada tahun 2011 memberikan diri untuk masuk sekolah Alkitab dan melayani Tuhan full timer. Saya ingat ayat panggilan saya waktu itu. Jadi Tuhan mengkonfirmasi panggilannya dalam kehidupan saya melalui ayat di dalam Lukas 22 ayatnya ke-42. Not my will, perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Kehendak saya adalah saya mau kuliah, mau punya masa depan yang sukses, bisa berbisnis, bisa bekerja seperti orang lain, tetapi kehendak Tuhan adalah saya harus melayani full timer. Dan bukan karena keturunan pendeta atau anak gembala, tetapi karena saya yang mengalami Tuhan secara pribadi, karena saya mau melakukan firman Allah. Dan puji Tuhan, kurang lebih itu awalnya. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkenan atas kita, Tuhan sanggup memulihkan, mengampuni, dan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan. Ya. Wow. Puji Ini Tuhan, sangat menginspirasi secara pribadi bagi saya, karena rupanya kita ini hampir sama, Pastor. Oh begitu. Saya adalah generasi ketiga. Generasi ketiga dari keluarga untuk menjadi hamba Tuhan. Opa saya sebagai pioner yang ada di Sulawesi Utara, kemudian Papa menjadi hamba Tuhan, dan saya juga. Ya, sebenarnya saya ini juga nggak mau jadi hamba Tuhan, Pastor. Oh begitu. Kita kan tahu bersama seorang hamba Tuhan bagaimana sulitnya bergumulan. Saya kerinduannya sebenarnya bukan mau jadi, apalagi jadi gembala. Hanya mau jadi, saya punya cita-cita ketika itu adalah ingin menjadi seorang businessman yang berhasil. Tapi ternyata Tuhan bawa dalam pengalaman yang it's not my will, it's God will, ya kan? God will. Jadi, amin, betul. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sebagai seorang anak hamba Tuhan. Jadi bukan karena keturunan, bukan faktor utama sebagai anak hamba Tuhan dan harus jadi hamba Tuhan. Itu kan calling from God. Tapi yang saya mau terinspirasi bagi saya, ternyata kalau Tuhan memanggil, tidak ada satu kekuatan yang bisa menolak, menahannya. Amin, betul. Dan saya sebenarnya juga waktu itu nggak terpikir untuk mau jadi gembala, apalagi jadi gembala di Amerika. Jauh di luar pemikiran ketika itu. Tapi itulah Tuhan bawa ya. Dan sekarang saya lihat di media sosial Pastor Adrian ini sangat begitu antusias dalam penginjilan. Dan karena dalam dunia sekarang ini everything in your hands. Jadi orang mau melihat sesuatu, just Google it, ya kan? What you need, everything. That's why I said everything you need, you just Google.
Dan Yes. Pastor Ardian sudah masuk dalam penginjilan medsos. Nah, Ya, betul. sampai saat ini menurut Pastor Ardian, pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, kira-kira Iya. bagaimana sampai pencapaian yang boleh dikatakan sukses ya Iya. mengenai sosial media itu. Bagaimana pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pastor Adrian sendiri dalam penginjilan media sosial ini. Iya. Jadi puji Tuhan, memang sejak dulu Tuhan memberikan kepada saya passion dan juga skill untuk memakai laptop, memakai multimedia yang ada. Bahkan di gereja lokal, saya awalnya sebagai penanggung jawab untuk multimedia gereja yang ada, mulai dari hal-hal kecil. Tetapi saya percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk saya, mempersiapkan saya untuk akhirnya memakai sosial media untuk melayani. Keren. Iya, iya. Dan puji Tuhan, mungkin saya jelaskan sedikit awal mula bagaimana sampai akhirnya bisa terjun di media sosial, Om Jemli, Ini ya, yang terlebih penting. dahulu. Ini yang Ya, ya, penting betul, kita ya. mau dengar ini, Pak. Ya, Silakan, betul, Pastor. ya. Nah, jadi sejak tahun 2012, waktu saya selesai sekolah Alkitab dan mulai praktek di tempat pelayanan orang tua, itu saya memulai dan mengalami prosesnya Tuhan. Saya alami proses Tuhan sama. Iya, iya. Berarti Ya, karena sesuatu yang luar Ya. biasa ketika Ya. seorang anak hamba Tuhan praktek di tempat orang tua sendiri. tempat orang tua ini, sendiri, betul. Iya, Ini sangat ya bagi saya itu amazing karena kan Amazing, model betul. dengan papa sendiri nih. betul, Model iya. dengan, nah, ya mungkin Dan- Pastor bisa ya. menjelaskan sedikit tentang hal itu karena mungkin bisa menjadi Ya. berkat bagi teman-teman yang ada di sosial media ya. Silakan Pastor. Ya, betul. Jadi, dan ini bukan keinginan saya, karena saya pribadi maunya praktek di tempat lain. Sesuai dengan pengutusan dari sekolah. Waktu itu saya sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Purbasari, Simalungun di Sumatera Utara. Tetapi papa saya almarhum memaksa untuk pulang, untuk bantu pelayanan di Kupang. Dan kami semua anak-anak gembala pada tahun itu, karena kami ada 5 bersaudara, dan 4 orang sudah sekolah Alkitab. Saya yang bungsu. Dan kami praktek di tempat sendiri, ya kan, di tempat pelayanan orang tua. Awalnya kan terpaksa nih, Om Jemli, terpaksa harus pulang. Tetapi saya percaya itulah proses Tuhan. Tuhan pakai situasi Amen. Yes. yang tidak aman buat kita, tidak nyaman, situasi yang sulit di pikiran kita, tetapi ada rencana yang indah di balik semua itu. Dan saya memulailah proses karena kalau kita di GPDI, kita tahu bahwa pengerja itu kan harus bisa semua, apalagi anak gembala. Mulai dari Betul. cuci WC sampai khotbah harus bisa, ya kan? Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu supir gembala, kemudian mengurus mobil, ya kan, cuci mobil, urus gereja, angkat-angkat alat musik, kalau ada ibadah keluarga di luar. Jadi Pastor, tapi ini kan dari bawah, iya. agak sulit sebenarnya karena Betul. praktek di orang tua Ya, karena ini kan mengenai ego kita kan. ego, betul. Ketika disuruh it's my father, it's my dad, it's my mom misalnya kan. Iya. Tapi ini kan penundukan diri kalau saya mau lihat ya. Iya, Luar biasa. harus ada Brother. penundukan diri, betul. Bagi Apalagi saya, beliau, karena saya iya. melewati masa praktek juga kan. Iya. Dan nggak mudah untuk kalau di tempat lain kita masih bisa adjust dengan kita punya karakter ya. Ya, Ini di betul. orang tua sendiri, Pastor. Saya Betul. amazing. Itu mesti double jempol buat Pastor ya. Puji Tuhan. Jadi itu di tempat orang tua sendiri, tetapi almarhum papa saya ini orangnya keras dan tegas. Jadi kalau kami buat salah itu dimarah, ditegur di depan jemaat. Dan jemaat juga sudah mengerti. Jadi ada beberapa kesempatan itu sepertinya mau menyerah, Om. Mau tinggalkan pelayanan. Karena begitu berat. Secara keuangan juga, ya kita tahu
pendeta GPD tidak digaji, ya kan? Kemudian tanggung jawab berat, 30 hari sebulan ya. iya. Udah salah dimarah-marah lagi, terus tantangan dari jemaat lagi, ada jemaat yang mungkin tersinggung dan masalah di dalam keluarga jemaat yang berbeda-beda. Jadi saya percaya kalau saya mau ikut daging saya, perasaan saya sudah menyerah dari lama, sudah tinggalkan pelayanan. Tapi disitulah saya belajar bersama dengan istri saya bahwa kita harus berkomitmen dan taat setia di dalam proses, di dalam masa proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Wah, ini Itu. saya mendapat Ya. inspirasi, bahkan ini edukasi buat saya ya, karena ketika ini mungkin saya bisa bagikan kepada teman-teman yang ada di sosial media, walaupun kita sebagai seorang hamba Tuhan, dan ini praktek di tempat Papa sendiri. Iya, betul. Saya katakan tadi itu menyatakan bahwa integritas kita, penundukan diri itu tidak mudah. Dan saya ambil ada 3 kata kunci yang Pastor katakan tadi, bahwa nggak mudah untuk lewat, tetapi taat, setia, dan yang terakhir adalah mau menyerah ya. Berserah kepada Tuhan pertama mungkin ya. Dan menyerah total apa yang dikatakan oleh orang tua sendiri. Wah, ini nggak mudah untuk dilewati, tapi it's amazing. Wow, ini luar biasa, Pastor. Sangat menginspirasi bagi teman-teman yang ada, yang rindu mau melayani dan bisa memberikan diri buat Tuhan. Betul. Dan bagaimana sehingga ini berjalan dalam penginjilan sosial media ini, Pastor mulai tahun berapa kira-kira itu ya? Apakah sebelum COVID atau sesudah COVID ya? Ya, jadi pelayanan penginjilan di media sosial ini saya mulai dari awalnya hanya posting potongan-potongan khotbah, Om Jemli, begitu. Jadi potongan khotbah 1-2 menit di-share di profil Facebook saya, kemudian ada kata-kata inspiratif, ada ayat firman, saya share dulu di Facebook profil. Sampai encouragement ya. Sampai waktu sekitar tahun 2019 itu momen di mana saya merasa seperti Tuhan membuka mata saya untuk melihat seperti yang Tuhan Yesus katakan, ladang yang sudah menguning. Amen. Karena hari itu fokus pelayanan saya itu adalah di gereja lokal. Setiap minggu saya berkhotbah di rayon, di gereja lokal, di ibadat tengah minggu yang menjadi tanggung jawab saya. Dan setiap kali sudah selesai melakukan pelayanan di gereja lokal saya sudah merasa, oh, this is it, ya kan? Inilah pelayanan saya. Saya sudah cukup, saya sudah puas melayani. Sampai suatu waktu dalam perjalanan menuju ke ibadat tengah minggu, saya melewati sebuah sekolah yang waktu itu sedang siswa-siswinya sudah pulang, sudah keluar. Ada ribuan anak-anak yang ada di pinggir jalan. Kemudian Tuhan menaruh di hati saya seperti ini. Kamu melayani setiap minggu dengan jemaat lokal. Di rayon 10 orang, di ibadat tengah minggu 30-40 orang. Lalu kamu merasa puas. Kamu lihat di luar ada ribuan orang-orang yang bahkan mungkin belum pernah mendengar firman. Yang mungkin belum pernah engkau layani sebelumnya. Wah. Nah ini. Ini lalu saya mulai, amazing. Ini yang membuka pikiran saya dan mendorong saya akhirnya bisa terjun di dalam pelayanan media. Seperti itu, Om Jemli. 2020 tepatnya waktu PSBB pertama. Ya. Waktu pas COVID ya. COVID itu kan 2020. Pas COVID. Ya, pas COVID. Berarti ini memang calling ya, panggilan dari Tuhan untuk masuk dalam penginjilan sosial media. Iya. Dan yang menarik seperti ini, Om Jemli. Jadi saya mulai live streaming itu di bulan April 2020. Tetapi beberapa bulan sebelumnya, waktu itu COVID belum masuk di Indonesia, bulan Januari, kita ada Fortapnas Komisi Pusat Pelayanan Pemuda Remaja Pantai Kosta di Surabaya, Januari 2020. Dan waktu saya pergi ke Fortapnas itu mewakili Provinsi NTT, saya bertemu dengan rekan, salah satu pengurus Komisi Daerah Remaja dari Sulawesi Utara.
Bapak Pastor Doni Saroinsong. Kak Doni. Ini Ya, saya kenal dia. Pendeta Doni. Ya. Iya, anaknya pendeta Adrian Saroinsong yang Ya, dari Adrian Saroinsong. Jakarta, iya. Dan Kak Doni ini usul, coba kamu manfaatkan Facebook page karena di situ bagus, bisa menjangkau banyak orang dan kalau nanti berkembang di situ juga bisa dapat tambahan berkat lah istilahnya begitu, ya kan Om? Jadi lewat Facebook itu saya ada page Facebook tapi baru sekitar 500 followers. Baru 500 followersnya. Jadi saya mulailah, COVID belum masuk Indonesia, tapi saya mulai posting, mulai manfaatkan Facebook page saya. Lalu mulai berkembang dari 600 followersnya menjadi 1000, menjadi 2000. Tetapi belum seperti waktu PSBB, waktu sudah pandemi. Waktu bulan April itu, kita tidak pernah tahu kan seperti apa keadaannya akan terjadi. Waktu saya sudah gencar manfaatkan Facebook dan PSBB, semua ibadah berubah menjadi ibadah online, terbatas untuk ibadah onsite. Lalu saya bersama dengan istri, kami bertekad daripada kita fokus kepada pandemi, fokus kepada COVID, lalu menjadi takut, menjadi susah karena lihat situasi, lebih baik kita pakai Facebook, kita ajak saja jemaat gereja lokal untuk doa sama-sama lewat live. Jadi tujuan awalnya buat jemaat gereja lokal. Jadi kita buat live lah di Facebook page. Oh, ini 10 pada awalnya sebenarnya untuk lokal ya. Ya, bukan untuk secara umum. gereja lokal. Iya. Untuk jemaat dari pengembalaan tempat orang tua kami di GPD Maranatha. Begitu. Lalu dalam waktu 2 bulan dari 10 orang, 20 orang yang ikut, rata-rata naik menjadi 500 orang setiap malam. Karena kami komitmen buat setiap malam. 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan. Iya, 2 bulan konsisten setiap malam. Dan saya lihat itu Tuhan pakai orang-orang yang share live kami ke grup-grup kunci. Yang share ke grup orang Batak seluruh Indonesia, ke grup orang Manado seluruh Indonesia di Facebook. Jadi waktu orang-orang bagikan video live itu, semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang bagikan, dan semakin cepat berkembangnya, semakin banyak jiwa yang dijangkau. Begitu. Kalau saya lihat dari perkembangan Pastor Adrian dalam pelayanan sosial media ini, kurun waktu 2 bulan itu sangat amazing karena ini untuk mengundang masa. Artinya betul. Yang ikut live bersama pastor kalau saya lihat itu sangat banyak setiap kali Puji live Tuhan, ya. Itu di atas 500 orang 500 biasanya. Dan sampai ini kan ada strategi-strategi yang menjadi ukuran dari Pastor Adrian ya untuk melakukan ini. Tapi saya percaya memang ini waktunya kuasa Tuhan. Waktunya Tuhan, betul sekali. Ini favor of God. Favor. Amin, amin, betul. Bisa terjadi dalam pelayanan Pastor Adrian khususnya melalui sosial media. Cuma kan berjalannya waktu pasti rintangan-rintangan yang Pastor Adrian hadapi di dalam pelayanan kira-kira apa saja sehingga rintangan itu tidak menjadi satu pola dan tidak menjadi satu ukuran untuk berhenti dalam sosial media ya. Tapi tetap ada rintangan yang menjadi rintangan dalam penginjilan sosial media menurut pastor apa kira-kira yang pengalaman pastor ya? Iya. Nah, kalau rintangan di dalam penginjilan media sosial yaitu karena kita tahu waktu kita ada di sosial media, waktu kita mulai di bawah Tuhan, banyak orang yang mulai ikuti, pelayanan mulai berkembang luas, itu mulai muncul banyak suara-suara negatif, Pastor. Pro kontra, Pastor. Iya, pro kontra, betul. Banyak yang mulai serang, iya kan? Wah, ini pendeta tiba-tiba muncul dari gua mana, lalu terkenal, iya kan? Lalu banyak followers, tiba-tiba ajak live streaming, ajak berdoa.
Tapi itulah suara-suara yang muncul. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan muncul dalam satu malam. Tapi ini hasil dari proses bertahun-tahun. Tadi saya katakan di awal bahwa taat dan setia Yesus ajarkan kita, Lukas 16 ayat 10 ya. Kalau kita setia dari perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Jadi setia dulu di 10-20 orang yang ikut live. Nanti Tuhan yang buka jalan bisa sampai ribuan, itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan, puji Tuhan. Kalau Tuhan tetap misalkan izinkan kita dengan jiwa-jiwa yang sudah kita layani hari ini, dan tetap puji Tuhan juga. Karena masing-masing kita dipakai dengan cara yang berbeda-beda. Talenta kita beda-beda. Tapi untuk satu tujuan, untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi itu tantangannya Om. Suara negatif, orang-orang yang berusaha untuk fitnah, lalu ada juga yang buat Orang akun palsu. Pingin fitnah ya. Iya. Artinya bisa merusak Betul. nama baik kita. Wah, ini yang memang Betul. Ini satu inspirasi buat kita ya. Ketika kita memulai penginjilan di sosial media, berarti istilahnya begini, Pastor ya. Menurut pengalaman Pastor Adrian, ketika mengalami tantangan itu jangan berhenti ya. Jangan menyerah, maju Jangan terus. Menyerah ya. Jalan terus. Ya. Anjing menggonggong, kita harus pukul dengan balok. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu ya. Ya, betul. Ini sangat mengencourage ya, artinya mendorong bagi kita teman-teman yang ingin memulai pelayanan penginjilan sosial media. Tetap akan ada masalah, ada rintangan. Tetapi percaya bahwa our God is the great God yang open the door for us. Ya, lihat Pastor Adrian ini dari 5-7 orang, tapi sudah setia sampai dalam waktu kurun 2 bulan, Pastor ya. Itu langsung melonjak jadi ratusan sampai ribuan. Dan ini kalau saya lihat memang saya ikuti juga Pastor punya page. Saya bilang, wah ini orang ini muda banget. Kok pengikutnya langsung waktu di zaman-zaman 2020 itu, COVID mulai kan? Iya, betul. betul. Juga Pastor punya online. Dan amazing bagi saya, wow luar biasa. Dan saya sangat terinspirasi dengan semangat dari Pastor. Nah, kira-kira kalau Pastor menjalankan penginjilan sosial media ini, apakah ada kesaksian ya? Kan biasa ada orang, Pastor, please pray for me. Ada kan? Ada orang minta doa. Kira-kira pelayanan sosial media ini kesaksian apa yang Pastor Adrian rasakan? Dan pasti kan ada yang sesuatu yang amazing. Kira-kira ada kesaksian yang hidup mengenai penginjilan sosial media ini, Pastor? Iya. Jadi kalau kesaksian, kita tahu bahwa kalau firman disampaikan, firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi saya melihat bahwa setiap malam, khususnya di awal-awal kami adakan live itu, setiap malam ada kesaksian yang masuk. Bahkan itu banyak sekali kesaksian. Sampai hari ini kesaksian masuk terus, bicara tentang orang-orang yang sakit sembuh. Salah satunya ada seorang ibu di Papua, Om Jemli, yang sakit pendarahan. Dan ibu ini waktu ikut live streaming saat itu, dia sedang dalam keadaan kambuh sakitnya nih, sedang pendarahan. Lalu waktu saya mengajak jemaat Tuhan untuk letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, berdoa, percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, detik waktu dia ikuti doa itu dan dia beriman, pendarahannya langsung berhenti. Mujizat Tuhan terjadi. Nah, ini luar biasa. Di tengah-tengah pelayanan sosial media ini baru kita melihat juga bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Dimanapun, kapanpun, mujizat Tuhan terjadi. Ada satu keluarga di Malaysia yang awalnya hanya ibu, istrinya yang percaya Yesus, lalu ikut live setiap malam. Tapi pada hari itu, ibu ini ajak suaminya dan anak-anaknya bergabung, ikut live streaming. Dan saat itu saya berkhotbah tentang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan luar biasa, waktu saya mengajak jemaat Tuhan sama-sama berdoa, ibu ini, suaminya, anak-anaknya percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu keluarga diselamatkan.
Dan Ini kesaksian seperti ini setiap malam Tuhan kerjakan melalui media sosial. Tuhan luar biasa, amin. puji Tuhan, Ya, ini ya, sangat membangun ya. Artinya bagi saya juga terinspirasi dengan kesaksian Pastor Adrian. Jadi istilahnya pelayanan sosial media ini mau tidak mau kita sebagai gereja Tuhan berarti harus lakukannya. Dalam hal ini jangan terfokus di gereja sendiri ya. ya, Karena kan masih khususnya ada gereja-gereja tertentu hanya eksklusif, ya, hanya betul. untuk diri sendiri. Berarti Gereja yang kita tidak sebut mereknya, Om. Kita tidak sebut ya, organisasinya ya. eh, Ya, ya. ada gereja-gereja tertentu saja Iya. ya, tidak mau membuka diri untuk. Tapi berarti sekarang kita dimotivasi, didorong untuk come on, keluar, go out Yes. and preach the gospel ya. Ya, Jadi amen. terima kasih buat pengalaman Pastor Adrian di dalam melakukan penginjilan ini dan dibagikan kepada kita sekalian. Dan menurut Pastor Adrian, Ya, memberikan dorongan bagi kita, mungkin bisa dikatakan tips ya. Ada tips, tips ya. penginjilan yang Pastor lakukan di sosial media itu. Ya. Sehingga kami yang baru mau memulai, ada yang sudah berjalan, bisa menambah ilmu untuk Ya. tetap bersemangat di dalam melakukan penginjilan. Kira-kira tip apa itu, Pastor? Ya. Jadi kalau ditanya soal tips atau advice buat memulai pelayanan media sosial, saya mau share ada 3 poin, ada 3 hal. Yang pertama adalah pastikan bahwa dasar pelayanan dan motivasi kita melayani itu benar. Ini dia. Pastikan bahwa dasar pelayanan dan motivasi kita itu benar. Motivasi kita, dasar pelayanan kita adalah kita mau melakukan amanat agung. Kita mau menuntaskan amanat agung. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan juga untuk organisasi gereja kita masing-masing, tetapi untuk firman Tuhan digenapi. Agar banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Amin. Dan juga motivasi kita tentu, karena kita mau mengembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Jadi dasar pelayanan dan motivasi kita harus benar. Saya percaya kalau kita punya ini, nanti bagian Tuhan yang akan mengangkat kita. Bagian Tuhan yang akan mempromosikan kita. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Sebaliknya kalau Tuhan tidak angkat, orang Kupang bilang, iya, orang Kupang bilang jamba angka diri ya kan. Jadi semua akan indah pada waktunya. Kurang lebih seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bahwa pelayanan kita itu adalah hasil dari komitmen dan karakter kita yang benar. Amin. Jadi dimulai dari komitmen kita dan karakter kita. Kita tidak boleh menjadi dua pribadi yang berbeda di rumah dan di sosial media. Atau di rumah dan di gereja. Seperti apa diri kita, keseharian kita, itulah yang harus ditampilkan di sosial media. Kalau kita punya motivasi yang benar, kalau kita hidup kudus, kalau kita taat, maka itu seharusnya bukan hanya di konten kita atau di video, di live streaming kita. Tapi itu harus menjadi gaya hidup kita, karakter kita setiap hari. Tentu karena kita punya goal, kita punya tujuan yang sama dalam Efesus pasal 4, supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar akan anak Allah, dan kedewasaan penuh menjadi serupa dengan Kristus. Ini goal kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena kita mau pakai sosial media, kita mau memberkati banyak jiwa, maka tidak bisa tidak, kita harus kembangkan skill. Develop our skill. Tuhan sudah memberikan talenta, Tuhan sudah memberikan kita passion, semangat untuk kita terjun di media sosial, tapi mari kita jangan terus punya mental, ya apa adanya lah buat Tuhan. Seadanya, yang penting bisa pakai HP, ngomong firman lalu sudah. Begitu terus. Tapi kita mari improve our skill. Kita kembangkan skill kita supaya semakin
tajam lagi, semakin maksimal lagi, mungkin bisa buat jemaat Tuhan atau pelayan Tuhan yang mau terlibat dalam media sosial, pelayanan sosial media, bisa belajar public speaking, bisa belajar juga bagaimana profesional video editing, bagaimana content creating, dan seterusnya. Karena Tuhan juga ajarkan kita, kita berdoa dengan roh dan juga dengan akal budi. Jadi harus seimbang. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan saya percaya kalau kita lakukan hal-hal ini, pasti pelayanan kita akan diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Om Zemli. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan ya. Saya bisa Ya, menyimpulkan bahwa kalau kita mau melayani dalam pelayanan sosial media ini, jangan asal-asal juga, Pastor Rian. Kita ya, harus memberikan betul. yang terbaik. Memang Ya, karena orang kan selalu melihat visualnya, kemudian audionya. audionya betul. Kan saingan kita banyak sekali di luar. Ya, Gereja-gereja besar dengan fasilitas teknologi yang luar biasa. Dan ya, nah, ini memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di rumah bahwa jangan kita sudah punya handphone lantas kita mau live apa adanya, nggak bisa begitu juga, karena we give the best for God, berarti prepare ourselves. Jangan cuma gereja-gereja, kan saya lihat sekarang mereka bukan yang paling the best yang harus kita berikan, tapi istilahnya enak dilihat dan enak didengar. Jadi ya, tips yang setuju Om. Ya, saya bisa berikan kepada teman-teman yang ada di rumah, kalau kita mau online sosial media, ya, jangan asal tampil. Memang betul, betul. kita pakai handphone saja, tetapi Ya, harus perhatikan pertama adalah visualnya, visualnya kemudian betul. audionya. Karena pengalaman kalau visualnya oke, tidak bagus, belum terlalu bagus 100%, tetapi kalau audionya bagus, Bagus, orang betul. pasti akan ikut. Ya, Visual sudah betul. bagus, tapi audio nggak bagus, orang akan tinggalkan Sama juga. channel. Karena Itu audio itu 50% dari konten kita ya. betul. Ya. Setuju sekali itu, Pastor. Ya. Berarti ini adalah merupakan pelajaran yang sangat paling berharga bagi kita, teman-teman yang ada di mana saja engkau berada. Prepare, punya skill, Ya. punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, sehingga jangan asal tampil. Betul. Catat yang perlu Catat, ya. dicatat. Jadi jangan terlalu ini juga ya, orla banget ya. Oh, Ya, betul, urapan betul. Tuhan, urapan. Mengalir, flowing aja dengan Roh Kudus kan. Tapi Semua ya, harus betul. berserah kepada Roh Kudus, tapi Iya. kita harus imbangi dengan teknologi yang ada Teknologi, sekarang, ilmu iya. pengetahuan, dan Dengan hikmat, betul Om ya. harus harus kita iya. pakai hikmat juga. Pakai hikmat, betul. Artinya, Ya. berarti dengan tips yang Pastor Adrian sampaikan tadi, bahwa itu sangat memberkati saya. Pastikan Amin, bahwa amin. dasar pelayanan dan motivasi kita itu benar. Ya. Artinya bahwa pelayanan itu bukan for myself, For myself ya, ya. For my ministry ya. tapi untuk kemuliaan Tuhan. Berarti Amin. ini satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita bisa renungkan. Pastikan pelayanan sosial media kita adalah pelayanan yang bermotivasikan yang benar. Dan yang kedua, bahwa pastikan bahwa hasil dari pelayanan kita itu artinya bahwa karakter yang kita miliki di rumah dan di luar harus benar. Berarti ini kan membutuhkan komitmen. Jadi jangan sampai karakter kita di rumah baik, artinya begini, di luar kelihatan baik, tapi di rumah kurang baik. Berarti harus komitmen di rumah dan di luar sama. Ini poin yang sangat penting, poin yang sangat berharga bagi kita sekalian, bahwa menjadi seorang penginjil di dalam sosial media, kita harus benar-benar memiliki komitmen dan motivasinya yang benar. Dan yang ketiga, yang kalau saya kutip dari Pastor Adrian sampaikan tadi, adalah kita harus punya skill untuk mengembangkan pelayanan sosial media ini. Jadi jangan asal tampil ya. Jadi dengan demikian maka saya mau sampaikan kepada Pastor Adrian, thank you very much buat waktunya bincang-bincang kita.
You're Ini saya welcome, Om Jemli. Ya, ya. bukan yang awal dan yang terakhir, Pastor ya. Amin, Pastikan amin. ada to be continue, ya kan? Siap, siap. Ada Pasti yang selalu awal siap. dan yang selanjutnya. Ya, Jadi I appreciate buat your time, Pastor. Sangat sibuk dengan pelayanan, tapi bisa memberikan waktu bagi GPD USA. It's amazing. Mungkin sebelum mengakhiri acara kita talk positif kita hari ini adalah, maka mungkin Pastor memberikan encouragement bagi teman-teman bagaimana untuk tetap semangat dalam melayani di sosial media. Sebagai conclusion ya. Di-unmute dulu, Pastor. ya. Jadi yang terakhir dari saya buat setiap teman-teman, rekan hamba-hamba Tuhan, buat jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sudah ada di dalam pelayanan media sosial ataupun yang sedang merindukan atau merencanakan untuk terlibat dalam pelayanan di media sosial, saya dorong mari kita maju terus. Mari jangan izinkan tantangan atau keterbatasan yang ada untuk kita berhenti. Karena kita tahu bahwa semua di antara kita, tidak ada kita yang mulai langsung 100%, langsung sempurna. Betul. Ya kan? Kita mulai dari keterbatasan. Saya kalau lihat lagi awal-awal waktu buat video renungan Om, itu kaku sekali waktu bicara. Jadi berbicara persis seperti di film Terminator, ya kan? Arnold Schwarzenegger, robot itu. Tapi puji Tuhan, tegang sekali waktu berbicara. Tetapi seiring berjalannya waktu terus mau maju, waktu terus mau tampil dan melayani Tuhan, maka dengan sendiri skill kita semakin meningkat, kemampuan kita, keterampilan kita semakin meningkat, dan pelayanan kita semakin maksimal. Jadi itu, mari pakai apa yang ada di tangan kita. Ingat seperti yang Tuhan bilang ke Musa kan, what's in your hands? Apa yang ada di tanganmu? Mungkin kita mulai hanya dengan HP saja, tapi jangan kecil hati, lalu jangan juga mulai membanding-bandingkan diri. Oh, kalau GPD USA kameranya Pastor Jemli, wow luar biasa, ya kan? Mic-nya Om Jemli itu berapa ratus dolar itu. Tetapi biar mungkin mulai dengan HP, dengan alat yang sederhana, tapi pesan firman bisa kita sampaikan dan tujuan Tuhan melalui kita bisa digenapi. Jadi seperti itu. Ini sudah di zaman media sosial, ini waktunya kita untuk lari sprint ya. Kita semakin semangat lagi untuk melayani. Tidak ada kesempatan atau waktu yang terbuang dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 11 katakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi mari kita terus maju untuk melayani Tuhan. Dari kalau kita tahu 7 mountains ya, 7 aspek kehidupan yang Tuhan mau kita orang percaya ada di sana. Salah satunya adalah ini, media sosial. Kita harus taklukkan media sosial. Saat iblis pakai media sosial untuk sebar ketakutan, sebar tipuan, lalu membuat orang-orang berdosa, tapi kita pakai media sosial untuk beritakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk melayani Tuhan dan menjangkau jiwa. Ini yang bisa saya bagikan buat setiap teman-teman, buat jemaat Tuhan dan pemirsa yang ada. Puji Tuhan Om. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Andrian buat kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa berbincang-bincang mengenai pengalaman rohani. Dan inilah program kami GPD USA Podcast mengenai Talk Positif yang selalu memberikan edukasi, inspirasi, bahkan ada eksekusi yang harus kita ambil lewat apa yang kita terima. Jadi pada kesempatan ini kita sudah mendengar pengalaman Pastor Adrian yang mulai dari hal yang kecil sehingga sampai menjadi ribuan, dan ini sesuatu yang luar biasa. Berarti setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Yes, jadi, amin. Bersama ini kami dari GPD USA menyampaikan terima kasih buat Pastor Adrian yang sudah memberikan waktu yang terbaik
tidak terasa ya, kita hampir sejam, Pastor. Persejam. Padahal Iya, betul. kerinduan kita ini hanya 30 menit, tapi sudah 30 menit, betul. over time. Ya, berarti Tetapi harus ada biar part 2 ini ya, Pastor. Iya, iya. menjadi berkat bagi teman-teman yang Amin. ada, dan Betul. to God be the glory ya, to God be the Amin. glory.